Hello FGF Surabaya, happy Sunday dan jumpa kembali hari ini secara online. Dan saya berdoa Anda semua tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, kita pada masa-masa ini sedang menjalani PPKM darurat. Sehingga kita selama 1 bulan ke depan, selama bulan Juli ini kita akan melakukan 100% secara online. Seperti saya katakan pada waktu bulan lalu, Juni, ketika kita akan memulai hybrid service, kebaktian online dan onsite memiliki suatu nilai yang sama ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita 100% kepada Tuhan. Khususnya pada waktu hari Minggu ini, mari sama-sama bersama dengan keluarga kita akan lakukan ibadah secara online dengan suasana yang khidmat, kita bisa mengikuti. Karena saya percaya apa yang sudah dicanangkan pemerintah itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Nah, bulan ini kita akan berbicara mengenai inside out. Tahukah Anda bahwa inside out itu adalah sifat dari kehidupan kita? Kalau kita bisa melihat pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, salib Kristus, kuasa, kematian, dan kebangkitannya itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini memancarkan kasih Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu terjadi karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita 2000 tahun yang lalu. Saya sering katakan bahwa kehidupan kekristenan bukan up and down. Walaupun dalam kenyataannya kita akan mengalami itu semua. Tapi saya percaya bahwa kehidupan kita sempat akan mengalami down, tapi kita akan terus naik dan tidak turun. Amin, saudara. Nah, kehidupan kekristenan juga bukan upside down. Kita meniru apa yang dilakukan dunia, walaupun bertentangan dengan firman Tuhan, kita akan terus lakukan. Itu upside down. Kita nggak mau apa yang benar jadi salah, apa yang tadinya salah kelihatannya hanya karena sebagian besar orang melakukan, itu menjadi suatu yang normal. Kita nggak mengenal istilah upside down itu, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tapi saya percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita cukup untuk kita bisa memancarkan kehidupan kita kepada orang lain. Oleh karena itu saya berdoa hari-hari ini Anda memiliki ketenangan di dalam hati kita, memiliki damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Saya masih teringat ketika minggu lalu kita secara mendadak memutuskan untuk kembali 100% online. Saya bersama para leaders, pastors yang ada. Saya berada di luar kota pada waktu itu bersama keluarga. Dan saya dibilangin ketika itu, saya masih ingat Jumat sekitar jam 4 sore, bahwa begitu banyak teman-teman yang terdampak COVID, bahkan orang-orang yang ada dekat dengan lingkungan kita, yang mungkin sempat juga bersama-sama ketika kita kebaktian, walaupun secara langsung maupun tidak langsung. Orang-orang yang kita kenal. Dan itu membuat kita bingung untuk memutuskan. Kalau saat ini kita sudah ada PPKM darurat, kita gampang untuk memutuskan. Tapi tahukah Anda, di tengah ketidakpastian, di mana Anda harus memutuskan sesuatu, itu adalah hal-hal yang paling sulit. Dan kalau gegabah, kita bisa salah langkah. Tapi pada waktu itu, saya cuma berdoa. Waktu itu kita janji bahwa kita akan melakukan 100% online hanya ketika Surabaya zonanya merah. Dan pada waktu itu Surabaya memang belum merah. Sampai saat ini pun kita masih orange, setahu saya. Dan pada waktu itu kita harus mengambil keputusan secara cepat karena untuk meminimalkan orang-orang yang terdampak. Dan waktu itu saya berdoa dalam hitungan berapa menit, dan Tuhan kasih ayat Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah khawatir tentang apapun, tapi berdoalah untuk segala sesuatu. Tahukah Anda, begitu banyak berita-berita selama minggu-minggu lalu, minggu-minggu ini. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan khawatir tentang apapun. Sampaikanlah permohonanmu pada Allah dan doa, jangan lupa bersyukur. Seringkali ketika kita dalam kebingungan, kita bingung, kita cari langkah A, B, C, D. Tapi kita lupa berdoa, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Minggu lalu saya sampaikan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia memelihara kehidupan kita. Namun jangan lupa bersyukur. Dan ini yang saya selalu katakan, ketenangan dalam perlindungan yang Allah kita terima bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan bahwa
ada suatu ketenangan. Kalau Anda pernah mendengar dari sebuah film, ada yang namanya inner peace. Tapi kalau dalam bahasa firman Tuhan adalah ketenangan dalam perlindungan Allah yang bersatu dengan Kristus. Itu seperti pengawal yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya katakan, instead of worrying, pray. Bukan berarti nggak boleh khawatir, tapi daripada khawatir, yuk doa. Sehingga apa? Ada sense of God's wholeness. It is wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of life. Hari-hari ini saya berdoa, biarlah ketenangan dari Allah, apa yang Tuhan berikan, damai sejahtera itu yang ada di dalam hati Anda, itu akan memancar keluar. Itu yang saya katakan inside out. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu kita alami. Berikan ketenangan sehingga engkau bisa mengambil keputusan di dalam setiap keadaan dengan tepat. Oleh karena itu pada waktu Jumat saya katakan pada beberapa pastor Bobby, Ibu Mary, dan beberapa leaders yang ada, yuk kita mau putuskan, yuk tolong kerjasamanya, PW semuanya kerjasama. Bahkan sebelumnya kita berpikir mau Zoom bersama dengan Pak Paulus pada waktu minggu lalu, itu akhirnya kita cancel juga. Dan puji Tuhan, Anda semua, kita semua sikap, kita melakukannya dengan baik. Dan untuk itu saya bersyukur untuk para volunteers dan staff yang benar-benar bisa bekerja. Dan itulah kita namakan tema bulan ini adalah Leading Inside Out. Dibutuhkan begitu banyak pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan tepat di saat-saat kita mengalami ketidakpastian. Di saat-saat ini diperlukan kita beradaptasi dan kita bisa bounce back dari setiap keadaan. Dan saya senang mengakhiri tema soal home, a place called home. Minggu lalu Pak Paulus Bambang dengan sangat baik menyampaikan ketika kehidupan yang ada di dalam rumah, home, antara suami, istri, dengan anak, memiliki kasih yang sejati, menguduskan, menyucikan, memandikan dengan air, tidak membenci, mengasuh, dan merawat. Dan istri juga taat, tunduk kepada suami. Apa yang terjadi di dalam rumah, di dalam hati kita, itu akan memberikan dampak baik dalam pekerjaan, akan memimpin dengan kasih, akan memimpin dengan jujur, akan memimpin dengan menjadi teladan, dan akan disayangi oleh setiap orang yang ada di sekitarnya. Nah, sama halnya dengan ministry. Bulan ini kita akan banyak bicara mengenai pelayanan, di mana kita akan melayani dengan kasih, mempraktekkan prinsip kebenaran, membuat yang berdosa itu bisa bertobat, sehingga kita bisa melihat kita akan membangun komunitas. Dan saat inilah di tengah kebingungan, di tengah begitu banyak hal, ketidakpastian yang kita alami kembali, saya berdoa Anda semakin bersinar karena Anda akan bangkit menjadi pemimpin-pemimpin, bukan hanya terlihat bagus di luar, tapi leading from inside out. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami belajar Tuhan mengenai leading inside out selama bulan ini. Tuhan, kami berdoa sesuai dengan values kami Tuhan, vision kami Tuhan, untuk kami membangun godly leaders, Lord Jesus, godly and skillful. Mereka yang nggak hanya takut akan Kau Tuhan, tapi punya skill yang baik. Kau bangkitkan generasi demi generasi ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Saya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Nah, pertanyaannya biasanya adalah, Pastor, kalau kita berbicara mengenai pelayanan, apakah pelayanan itu hanya apa yang ada di gereja? Bagaimana sekarang dengan online? Begitu banyak yang tadinya kita penuh kepastian akan memulai hybrid, kemudian kita akan kembali lagi 100% online paling tidak selama bulan Juli ini. Pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah, dari mana saya tahu kalau saya ini dipanggil untuk menjadi leader? Bukanlah leader itu mereka yang ada di atas-atas itu. Mereka yang akan menjadi pemimpin gereja, pemimpin perusahaan, orang yang melayani, orang yang kudus dalam kehidupannya. Mereka yang nggak pernah berbuat dosa. Am I called to be a leader? Jawabannya, yes you are. Saya mau katakan, yes you are. Because leadership is not a position, it is a function to serve. Di mana ada kebutuhan, disitulah Tuhan sedang memanggil kehidupan kita untuk melayani. Dan saya sering sampaikan kepada kita semua, ketika Tuhan angkat kita untuk suatu posisi dalam leadership,
bukan untuk kita memiliki posisi tersebut. Bahkan kalau kita melihat panggilan demi panggilan, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, seperti Musa, panggilannya adalah untuk serve a generation, bangsa Israel yang pada waktu itu dalam perbudakan. Kalau kita bisa melihat Yusuf, panggilannya adalah memelihara kehidupan begitu banyak bangsa. Kalau kita bisa melihat Paulus, panggilannya begitu spesifik sebagai tent maker, sebagai pemberita Injil, missionaries. Petrus, semuanya itu is not about yourself, is not about position, but is a function to serve. Karena itu 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3 terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, ini Petrus yang Anda tahu kehidupan Petrus. Dan dia katakan, aku jadi saksi mata dari semua penderitaan Kristus. Dasar dari kita memimpin, dasar dari kita melayani. Bukan karena kita mengejar posisi, tapi karena penderitaan Kristus. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Aku juga dipilih sebagai penatua. Petrus mengatakan demikian. Ya, ini dia mengatakan sebagai penatua, kepada penatua, penilik jemaat. Tapi saya percaya panggilan untuk memimpin itu adalah panggilan untuk setiap orang. Jadi saya bersama-sama dengan kalian akan ikut ambil bagian dalam kemuliaan yang Kristus nyatakan kepada kita waktu dia datang kembali. Karena itu saya minta kepada kalian masing-masing. Dia katakan begini, gembalakanlah kawanan domba yang dipercayakan Allah kepadamu dengan senang hati. Bukan karena terpaksa, dan jangan mengambil tanggung jawab ini untuk mencari keuntungan. Tapi kerjakanlah pelayanan ini karena sungguh-sungguh mau melayani Allah. Kita tahu bahwa keselamatan adalah kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi keselamatan itu nggak berhenti sampai ke dalam kehidupan kita saja, tapi Tuhan mau membawa kita ini bertumbuh dewasa, memimpin orang lain dalam keselamatan, bahkan juga di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang kita akan pimpin. Jadi kalau kita berbicara leadership, bukan hanya posisi, dimanapun Anda berada. Seperti minggu lalu Pak Paulus mengatakan, di dalam rumah tangga, ketika kita bisa melakukannya dengan baik, memimpin mungkin 2 orang, 3 orang, atau 5 orang, kita lakukannya dengan senang hati. Jangan mengambil keuntungan diri sendiri, tapi adalah tanggung jawab karena kita mau melayani Allah. Bahkan dikatakan di ayat 3, janganlah kamu menganggap diri sebagai raja, artinya posisi yang tinggi yang harus dilayani terus-menerus. Tapi dikatakan bahwa di atas kawanan domba yang Allah percayakan, tetap jadilah teladan bagi mereka. Siapapun Anda, mungkin Anda mengatakan, Pastor, saya baru SMP, saya baru SMA, atau saya baru kuliah nih, atau saya masih baru di dalam Tuhan. Saya baru aja masuk join sebagai members IFJF Surabaya. Saya masih yang profesional, saya belum menikah, saya belum punya banyak pengalaman, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Terlebih kalau Anda sekarang mengatakan bahwa aku saat-saat ini pengen ke gereja juga nggak bisa. Gimana saya bisa melayani? Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin? Saya senang Anda bertanya. Kalau Anda bisa perhatikan, minggu lalu kita berbicara begitu banyak hal menjadi tanggung jawab, especially kalau Anda seorang pria sebagai man of God, apa yang Anda lakukan di dalam keluarga Anda, di dalam rumah Anda, itu akan berdampak bagi sekeliling Anda. Makanya jangan pernah anggap remeh posisi leadership ini. Anda mungkin saat ini dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai pendeta, sebagai head of department. Nah, penting buat kita tahu, kita as a minister to people, kita belajar untuk kita bisa melayani sebelum dilayani. Hari-hari ini saya bisa melihat semua orang bahu-membahu. Bahkan soal vaksin, saya lihat di Instagram, begitu banyak orang yang punya akses. Nggak banyak orang bisa punya akses untuk menyediakan vaksin, menunggu giliran banyak sekali. Tapi saya bisa melihat di mana ada akses, di mana ada tempat-tempat yang bisa menyediakan vaksin bagi mereka yang bisa divaksin hari ini. Mereka saling berbagi informasi. Dan kalau kita melakukan hanya memberikan tahu kepada orang, hey, ini loh, ada tempat di mana kamu bisa daftar.
Dan ini resmi, di situ aja kita bisa menolong banyak orang untuk bisa segera divaksin. Walaupun ini nggak menjamin 100% Anda nggak akan terkena, tapi paling nggak kita tahu bahwa kita akan memperkecil dampak ketika orang itu terkena dampak COVID ini. Melayani sebelum dilayani. Engkau melayani begitu banyak orang. Mungkin Anda hari-hari ini, Anda baru memulai pelayanan. Anda di iCare, mulai dengan serve dimanapun Anda berada. Apa yang bisa Anda lihat yang belum ada orang yang mengerjakan, disitulah Anda memiliki hati untuk mau melayani. Because leadership is a function to serve. Beberapa dari Anda mungkin bisa menjadi mentor. Mungkin Anda dulunya Anda selalu ada di panggung, di platform, memuji, menyembah Tuhan, main musik, atau Anda ada dalam posisi mungkin sebagai usher, dan lain sebagainya. Mungkin hari-hari ini selama sebulan ke depan, mungkin kesempatan itu nggak ada, karena gereja nggak terjadi secara onsite. Anda bisa jadi usher online mungkin. Tapi Anda mungkin bisa jadi mentor to the people. Invest dalam kehidupan orang lain hari-hari ini. Mari kita berinvestasi dalam kehidupan orang lain. You can be a mentor to people. Atau you can be an overseer of the people. Berjaga-jaga atas kehidupan orang lain yang dipercayakan kepada kita. Anda bisa melihat kalau ada orang yang salah, Anda tegur. Kemudian ini adalah tugas penilik jemaat. Orang yang berjaga-jaga, brothers and sister keepers. Orang yang saling mengingatkan, tahukah kita nggak hidup sendiri. Perlu ada brother sister. Bagaimana mereka ketika menjalani kehidupan. Anda bisa berjaga-jaga atas kehidupan orang lain. Sahabat Anda mungkin yang terkena dampak, Anda bisa berikan bantuan, Anda menjaga, menelponi, menilik, gimana kabarnya, sudah sembuh atau belum. Begitu banyak orang yang perlu di-oversee kehidupannya karena dampak yang sangat dahsyat selama hari-hari ini. Ada yang sakit, ada yang mengalami mental health, dan lain sebagainya. Perlu ada orang yang berjaga-jaga. Kita saling menjaga supaya kita semua sama-sama kuat. Bahkan kalau Anda mungkin dalam unit terkecil sebagai keluarga, Anda sebagai ayah, Anda sebagai ibu, atau bahkan sebagai anak. Bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin dimanapun Anda berada? Anda bisa jadi model for the people, menjadi teladan. Bagaimana menunjukkan kehidupan Anda. Firman Tuhan mengatakan bahwa melalui doa, kita bisa melihat perubahan kehidupan. Bahkan istri yang takut akan Tuhan, suaminya tanpa diinjili pun bisa tahu, melihat melalui keteladanan hidupnya. Dan bahkan kalau suami berdoa, kita bisa melihat dengan menjalankan fungsi sebagai ayah yang baik, suami yang baik. Di sini dikatakan doa-doa kita tidak akan terhalang. So you can be model for people. Di mana orang akan melihat kehidupanmu dan mereka akan memuliakan nama Bapa di surga. Anda bisa melayani, mulai dari keluarga Anda. Anda tahu, saya sama Pastor Bobby, sama Pak Dedi, kita teman sudah sejak lama. Bukan hanya gara-gara di gereja ini aja, tapi sejak kita kuliah dulu. Dan berapa tahun yang lalu kita pergi bersama-sama, dan Anda lihat di sini foto anak-anak kita, gitu ya. Anak-anak kita waktu masih kecil, kurang lebih ini 6 tahun yang lalu. Mereka masih kecil, mereka masih mungkin SD dan TK pada waktu itu. Mereka ngambil foto-foto ini. Dan kemudian berapa hari yang lalu, mereka sudah pada remaja, semua udah remaja, sekarang di youth. Mereka ada di youth-nya kita. Dan kita lihat foto yang sama. Dan kemudian mereka masih temenan di masa remaja, mereka tetap tertanam di dalam gereja yang sama. Buat saya, itu sesuatu yang luar biasa kalau bisa melihat orang dari kecil sampai bertumbuh dewasa, mereka melayani Tuhan. Bahkan saya katakan pada anak-anak hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, thank you untuk memberikan kesempatan pada kami untuk melayani, sehingga Anda pun punya role model untuk Anda nanti ketika Anda dewasa, Anda besar untuk bisa melayani Tuhan. Nggak sulit untuk kita bisa melihat karena ada orang-orang yang mencontohkan di dalam kehidupan kita. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Kita bisa menjadi seorang pemimpin yang kuat, yang hebat, bukan karena
banyaknya kekuasaan kita atau hebatnya kita, tapi karena kita bisa memimpin, empower orang lain. That's the spirit of our church, to empower every generation. Nah, hal yang kedua, biasanya orang akan bertanya mengenai leadership ini, what is my greatest challenge as a leader? Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan terbesar? Tahukah Anda, tantangan terbesar adalah leading me, memimpin hidup kita sendiri. The toughest person to lead is always myself. Tahukah Anda, susah ketika kita nggak punya damai sejahtera di dalam kehidupan kita, ketika kita harus memimpin untuk berjalan di dalam firman Tuhan, itu nggak gampang. Makanya saya katakan, bukan berarti kita nggak boleh memimpin orang lain sebelum kita sempurna. Nggak gitu juga. Tapi waktu kita memimpin orang lain, kita juga sadar bahwa diri kita pun, kita perlu berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan karena kita dalam posisi untuk berfungsi melayani orang lain, diperlukan semangat lebih lagi. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul juga mengatakan, berjaga-jagalah atas dirimu sendiri, karena engkau yang dipercaya untuk menjaga kawanan domba Allah. So, leading me itu yang paling susah. The toughest person to lead is always myself. Saya masih ingat 2 minggu yang lalu. Saya masih ingat hari itu, hari Rabu. Saya sedang mempersiapkan untuk meeting, ada online meeting untuk IFJF Conference yang nanti di bulan Agustus yang akan datang ini. Dan saya juga waktu itu ingin mengikuti. Jam 8-nya ada doa, Wednesday prayer. Tapi waktu itu saya masih ingat jam 6 tiba-tiba ada orang telepon di handphone saya bilang, Bapak punya kredit card ini. Dan nomornya itu adalah nomor yang bukan nomor handphone. Seperti nomor call center sebuah bank. Dan dia nelpon pada saya, Pak, Bapak ini lagi mau di-fraud, lagi mau disalahgunakan penggunaan kredit card-nya. Wah, saya langsung panik. Dan dia sebutkan pada waktu itu, ini bisa 5-7 kali. Waduh, karena panik dan orangnya kelihatannya cukup profesional. Makanya saya hati-hati ya, kalau Anda nerima telepon yang tidak dikenal. Saya pada waktu itu dalam keadaan nggak siap, sehingga saya cukup panik pada waktu itu. Dan dia tanya, gini loh Pak, Bapak ini uangnya akan dicuri untuk belanja online. Kemudian, oke Pak, jangan khawatir, dia bilang, saya akan tolong Bapak. Nah, saya kira dia orang baik-baik, dia akan menolong saya. Dan dia sebutkan, sebentar ya Pak ya, saya sebutkan, dan itu dia ada SMS dari sebuah bank yang memang saya kenal, dan itu adalah nomor kredit card-nya, dia bisa tahu karena dia seorang hacker mungkin ya. Dan kemudian disebutkan, Pak, angka ini punya Bapak. Saya bilang, bukan, oke. Sebutkan angkanya dan nomor transaksinya. Yang saya nggak sadar adalah nomor transaksi itu adalah OTP yang saya kasihkan. Saya pada waktu itu kasihkan dan dia sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke Pak, saya udah cancel. Saya nggak curiga apa-apa waktu itu. Tapi kemudian ada bank lain yang menelpon, kemudian ada bank lain. Jadi waktu bank kedua telepon, saya udah mulai curiga. Dan kemudian saya baru sadar ketika saya ngobrol itu. Ketika dia menunjukkan bahwa itu adalah transaksi yang salah, dia sebenarnya sudah ada di depan belanja online, dan dia menyebutkan angkanya, dan kemudian ketika saya sebut nomor transaksi adalah nomor OTP, dia sudah bisa mengambil sejumlah uang dari kartu yang saya miliki. Wah, waktu itu saya langsung merasa down sekali. Tapi pada itu saya masih tetap harus menghadiri ini dan itu dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa melihat, leading yourself is the hardest. Pada waktu itu saya, setelah tahu itu saya coba hitung-hitung, masalahnya belum tahu kemana dan belum selesai. Tapi sudah tidak ada damai sejahtera lagi. Dan saya mengatakan, di hari-hari ini ada begitu banyak hal-hal yang di luar kendali kita. Orang sakit, orang berbuat jahat, atau berita-berita buruk. Kalau kita di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera. Pada waktu itu saya benar-benar down sampai akhirnya saya cancel meeting berikutnya karena saya baru tahu. Tapi pada waktu itu saya lihat, oh iya ya, saya nggak boleh tinggal dalam hal seperti ini. Saya harus memimpin diri kita. Walaupun masalah belum selesai, pada waktu itu saya putuskan, oke, saya mau serahkan kekhawatiran saya mau serahkan doa saya kepada Tuhan Yesus karena Dia yang memelihara.
Saya waktu itu langsung tidur, besoknya saya baru urus. Dan besoknya waktu urus saya masih meeting dulu, meeting mingguan. Dan kemudian saya urus itu dan puji Tuhan ditolong satu demi satu sehingga ada langkahnya, sehingga dampaknya tidak terlalu parah pada waktu itu. Walaupun ada yang memang sudah harus melakukan aplikasi untuk dikembalikan, tapi jangka waktunya cukup lama. Tapi saya waktu itu mengatakan, Tuhan, aku nggak mau tinggal dalam kegalauan, aku nggak mau tinggal dalam kesedihan, kekecewaan. Saya mau untuk bangkit dan saya mau memimpin karena saya juga hidup saya nggak hanya untuk ngurusi hal-hal berita buruk ini. Life must go on. Dan disitulah saya mulai bangkit. Saya hari itu kita biasa karena saya bisa memimpin secara emosi diri saya sendiri. Dan saya mengatakan, that's tough untuk tetap bisa konsen, punya sound mind. Makanya kita nggak memimpin berdasarkan perasaan atau emosi, tapi apa yang di dalam diri kita boleh keluar di dalam kehidupan kita. Nah, minggu depan saya akan mulai Bible Study, first time, dan puji Tuhan ini kita masih lakukan secara online. Saya ingin membahas tentang parables in the gospel. Tahukah Anda kita sering belajar dari kehidupan Amsal, kehidupan Sulaiman, Salomo, kita belajar dari kehidupan Daud, Paulus. Tapi tahukah Anda bahwa ada values yang luar biasa yang Yesus ajarkan di dalam gospel itu melalui perumpamaan. Itu cara Yesus mengajar untuk menunjukkan apa yang sesungguhnya kalau hidup di dalam kingdom of God itu. Dan itu ada di dalam Gospels. Dan saya akan bahas itu untuk 3 minggu ke depan. Mulai tanggal 6, 13, sampai 27. Sekalian preview buat kita semua. Nah, tapi saya mau katakan di sini. Kenapa kok leading yourself is very tough? Karena Markus 7, ini pada waktu itu orang Farisi mempermasalahkan tentang makan. Dan Yesus mengatakan, kenapa kamu sangat concern tentang apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Karena makanan tidak masuk dalam hati dan pikiranmu, tapi masuk ke dalam perut. Lalu keluar melalui pembuangan air besar, terjemahan sederhana ya. Dengan berkata begitu, Yesus bermaksud bahwa segala jenis makanan itu tidak menjadikan manusia kotor dan najis di hadapan Allah. Semua jenis makanan itu halal. Bicara mengenai apa yang kita konsumsi, kita dengar, kita lihat. Tahukah bahwa kehidupan kita itu nggak dipengaruhi oleh berita-berita yang buruk, apa yang kita dengar buruk, atau makanan yang masuk, apa yang masuk di dalam kehidupan kita, itu akan terus ada. Saya mengatakan bahwa di dalam kepemimpinan, the toughest yang bisa kita pimpin adalah diri kita sendiri supaya terus berpegang. Nah, tapi Yesus mengatakan gini, tetapi yang membuat kamu menjadi najis atau tidak di hadapan Allah adalah hal-hal yang berasal dari dalam dirimu. Artinya apa? Yang di luar ini bisa masuk dalam kehidupan kita, tapi kalau kita bisa melihat apa yang di dalam dirimu itu, kita tidak akan terpengaruh. That's why saya mengatakan, leading me is the toughest role atau toughest challenge di dalam kita memimpin. Karena kita akan dibombardir oleh tanda kutip makanan-makanan yang najis, yang kotor, yang kita tidak mau dengarkan. Tapi yang membuat itu najis atau tidak, itu adalah di dalam diri kita. Karena itulah dari dirimu, iri hati, segala macam keinginan, mencuri, membunuh, melakukan hubungan seks sebelum nikah, berzina, atau perbuatan hawa nafsu yang lain, suka iri hati, rakus, berbuat jahat, suka menipu orang, suka menghina orang lain, sombong, dan keras kepala. Ayat 23 mengatakan semua hal yang jahat itu datangnya dari dalam pikiran manusia. Dan itulah yang menentukan kalau kamu menjadi najis atau tidak di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang nggak mau ngambil posisi kepemimpinan, mengatakan bahwa, takut, karena kadang-kadang pemimpin itu berat gitu ya. Godaannya banyak. Yang muda bisa jatuh, yang tua pun bisa jatuh dalam dosa. Karena hawanya itu, kalau sudah di atas itu anginnya lebih kenceng bertiup. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bukan apa yang terjadi di luar, tapi yang ada dari dalam itu mengalir keluar. Dan seringkali saya bisa melihat, kadang-kadang kita menghakimi diri kita sendiri dari intention kita, dari apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita melihat dari orang lain, kita menghakimi orang lain dari kelakuannya. Makanya kita bisa melihat di sini banyak orang nggak mau ambil posisi kepemimpinan.
Karena begitu banyak orang merasa dihakimi ketika berbuat salah. Tapi kalau dirinya sendiri berbuat salah, oh kan maksudku seperti gini, dan lain sebagainya. Tapi itulah yang kita akan hadapi. Kalau Anda menjadi role model, Anda menjadi pemimpin dimanapun Anda berada, satu hal, coba kita pasang filter apa yang masuk. Itu nggak akan terlalu mempengaruhi kita, apa kata orang. Tapi yang kita perlu jaga adalah bagaimana kita menjaga apa yang ada di dalam ini. Jangan ada iri hati, rakus, berbuat jahat, suka menipu, suka menghina orang lain, sombong, dan keras kepala. Gimana caranya? Minggu lalu kita diingatkan melalui apa? Dibersihkan melalui firman Tuhan. Seringkali kita berpikir, aku harus menjadi orang sempurna. No, pikiran itu masih ada dalam hati dan pikiran kita. Tapi kita bersihkan setiap hari. Makanya penting buat kita bagaimana kita bisa leading ourselves, leading me, untuk kita bisa menghadapi setiap challenge, supaya apa yang ada di dalam hati kita ini terus bersih. Kita nggak sempurna, tapi firman Tuhan yang menyempurnakan hidup kita. Kita dibenarkan, karena itu kita tidak perlu takut untuk kita terus bisa menjadi seorang pemimpin yang leading inside out. Seorang mengatakan, when we are foolish, we want to conquer the world. Banyak orang yang mulutnya besar atau suka omong besar. Aku ingin menaklukkan dunia, tapi dirinya sendiri aja nggak bisa ditaklukkan gitu ya. Kedagingannya nggak bisa ditaklukkan. Dikatakan, when we are wise, waktu kita bijaksana, we want to conquer ourselves. Bukan berarti kita harus sempurna untuk bisa memimpin, tapi adalah latihan setiap hari untuk kita bisa membersihkan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Jangan takut. Ya, tantangan terbesar adalah memimpin diri kita sendiri. Tapi kita percaya bahwa apa yang di dalam ini, ketika diisi oleh firman Tuhan, kita akan benar-benar berjalan bersama dengan Kristus. So, terakhir, how can I lead inside out? Saya senang kita semua bertanya, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin dari dalam keluar, di dalam setiap area kehidupan kita. Jawabannya adalah lead like Jesus. Gimana, Pastor? Firman Tuhan mengatakan, shepherd and guide and protect the flock of God among you. Anda tahu, ini yang mengatakan Petrus dari pengalamannya. Ketika dia habis menyangkal Tuhan Yesus, Yesus menemui dia dan bertanya kepada dia 3 kali. Kalau Anda baca dalam Yohanes 21, Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan Tuhan Yesus mengatakan, feed my sheep. Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi yang sebenarnya Tuhan Yesus katakan adalah kasih makan domba-dombaku. Karena dialah gembala agung, bukan kita. Ketika kita ada dalam posisi kepemimpinan, bukan kita yang menjadi gembala. Makanya saya mengatakan bahwa dalam discipleship, saya nggak pernah mengatakan bahwa you are my disciple. Anda adalah murid dari Kristus. Kita sebagai hamba Tuhan, shepherd and guide and protect the flock of God among you. Mereka ini kita semua adalah dombanya Tuhan, orang-orang sekitar kita. Sehingga waktu kita melakukannya, kita melakukan with the will of God. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita mau dimotivasi oleh apa yang ada di dalam dunia. Makanya begitu banyak orang mengatakan, oh, kenapa motivasinya itu harus benar? Iya, saya mengatakan karena motivasinya itu nggak kelihatan. Susah untuk orang mau jadi pemimpin karena yang dibuat motivasi, the reward, itu adalah jiwa yang dihasilkan, yang dibimbing, dan itu makan waktu yang lama. Sedangkan dunia sekarang pingin hasil yang instan, yang hari ini nabur, besok langsung menuai. Bahkan kalau bisa bentuknya dalam jumlah yang bisa diukur dengan uang. Makanya nggak banyak orang yang bisa lead like Jesus. But saya percaya bahwa ketika kita mau memimpin seperti Tuhan Yesus lakukan, yang pertama, kita mendahulukan karakter over platform. Seringkali orang mencari platform untuk bisa dapat posisi, tapi neglect atau melupakan karakter. Jadikan pelayanan sebagai sarana untuk Anda bisa ditingkatkan secara karakter. Yes, Anda akan mengalami gesekan. Waktu memimpin, Anda mungkin nggak dipercaya. Anda mungkin bisa dihianati. Anda mungkin bisa didemo dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau melihat itu sebagai alat untuk Tuhan membentuk karakter,
Anda nggak ngejar platform, tapi Anda membangun karakter Kristus di dalam kehidupan Anda. Yang kedua, saya mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu kehormatan untuk bisa memimpin dan melayani orang lain. Dan itu adalah lifestyle. Ada atau tidak ada posisi, Anda mengambil kesempatan berfungsi untuk memimpin dan melayani orang lain. Dan yang ketiga, seek accountability. Begitu banyak orang menjadi pemimpin ketika di atas, mereka jatuh karena apa? Mereka tidak punya orang-orang yang mereka bisa accountable satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kalau Anda mau leading inside out, jangan lupa bangun karakter Anda, bangun suatu rasa bahwa itu kehormatan, bukan beban dalam melayani Tuhan, memimpin orang lain, tapi juga bangun akuntabilitas. Jangan sampai nggak ada seorang pun yang tahu mengenai kehidupan Anda. Miliki brother or sister keeper di dalam kehidupan kita, supaya Anda terus bisa leading inside out. So, terakhir saya mengatakan, leading inside out. Apakah saya dapat memimpin? Ya, karena kepemimpinan untuk fungsi melayani, bukan sekedar posisi. Apa tantangan terbesar saya? Diri saya sendiri. Makanya bersihkan selalu dengan firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa align kehidupan kita dengan Kristus. Bagaimana saya dapat memimpin inside out, mengikuti jejak Kristus, membangun karakter, melayani dengan tulus, dan memiliki akuntabilitas. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Tuhan, yang menguatkan kami. Hari ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, hamba berdoa, siap kami, dimanapun kami berada, kami ambil kesempatan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang mau melayani setiap jiwa dengan kasih, bukan dengan paksaan, tapi dengan rela hati, bukan hanya karena ingin keuntungan secara pribadi, tapi karena kami mengasihi Engkau. Meteraikan Tuhan setiap kami dengan perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita bersama-sama dengan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Mari kita ambil roti dan anggur yang ada tengah-tengah kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Malam pada waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ini adalah roti biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah anggur perjanjian baru yang tercurah bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab ketika engkau makan dan minum, engkau memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Ini adalah cawan anggur biasa, tapi kita menaruh iman bahwa ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ambil waktu untuk kita berdoa buat keluarga Anda. Mulai responi firman Tuhan. Mulai cari tahu kebutuhan orang-orang sekitar Anda. Siapa yang Anda bisa layani hari ini. Disitulah Anda mengambil posisi peran untuk sebagai seorang pemimpin yang melayani di saat-saat ada kekeringan, di saat ada kebutuhan di mana orang belum meresponi. Bapak hamba berdoa Tuhan, setiap keluarga Tuhan, dimulai dari kepala keluarga, mulai ayah Tuhan, ibu, juga anak-anak Tuhan. Semua dari kami Tuhan. Kami Tuhan yang mungkin masih muda, kami masih single, kami masih remaja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih Kristus Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh memancar keluar Tuhan. Setiap dari kami boleh leading inside out Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang terdampak Tuhan, kalau ada keluarga atau jemaat-Mu yang saat ini terdampak COVID Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dengan khususnya varian baru ini Tuhan, biarlah boleh sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah dalam menanggulangi ini Tuhan, semuanya Tuhan boleh berjalan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bantu kami, tolong kami Tuhan. Terima kasih, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Jangan lupa untuk menghadiri iCare masing-masing minggu ini. God bless you. Terima kasih Pastor Eman atas sermonnya buat minggu ini. Ya, dan dalam bulan Juli ini kita mau masuki series yang terbaru yang seru banget, yaitu Living Inside Out. Yuk teman-teman, jangan lupa di iCare nanti kita ngobrolin lebih seru tentang Leading Inside Out. See you semua, have a good weekend. Bye! Bye!